Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai para Abitrainers, gimana kabarnya? Mudah-mudahan di malam yang dingin, sepi, sunyi, ditambah dengan desiran air hujan yang turun, kita masih bisa terjaga dengan baik dan mendengarkan video ini lalu tidur. Oke, sebelum kita mulai teman-teman trainer, kita jangan lupa pembukaan dulu ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in ala umurna wa din wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfazu an bihaqqil watani fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid hadatul watani fil alamin bihaqqi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kita ucapkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan dan kesempatan. Dia adalah Zat yang Maha Sempurna, Maha Suci, tanpa ada sedikit pun kekurangan. Dialah Allah, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini beserta isinya. Hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita hidup pada saat ini. Salawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku utusan dari Allah Subhanahu wa taala yang ditugaskan untuk menyempurnakan akhlak kita sebagai manusia. Namun kita tidak bisa berakhlak tanpa adanya ilmu pengetahuan, ilmu dan informasi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala berupa Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Sumber ilmu itu ada di dalam Al-Qur'an Subhanahu wa taala. Teman-teman Abitrainers yang berbahagia, ilmu merupakan hal sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Tanpa ilmu pengetahuan, tentunya otak kita tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena memang ilmu itu ada sangkut pautnya dengan otak. Otak bisa mencerna seluruh informasi lalu dijadikan sebuah ilmu. Kumpulan-kumpulan informasi itu diurutkan sesuai urutannya lalu dicerna dan dijadikan sebuah ilmu, dan ilmu itulah yang berguna untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala dan juga di sisi manusia. Untuk beriman wal mahdi ilal lahdi, tunjuklah ilmu itu dari buayan sampai ke liang lahat. Artinya adalah setiap waktu kita hidup ini kita tetap menuntut ilmu, meskipun ilmu itu tidak diperoleh saja dari sekolah-sekolah, karena memang sekolah itu sifatnya adalah tempat menuntut ilmu, bukan ilmunya. Maksudnya adalah begini, gimana ya jelasnya Abitrainers? Kalau kita pernah belajar bahasa Arab atau memang kita artikan ke bahasa Indonesia, madrasah itu adalah isim yang artinya adalah tempat. Nah, sedangkan pekerjaan yang kita lakukan di sana adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu adalah fi'il atau sebuah pekerjaan. Artinya adalah jika ada orang tidak berilmu dikarenakan dia beralasan tidak sekolah,
Itu artinya memang bukan dia tidak sekolah, tapi dia tidak belajar. Karena menuntut ilmu dan madrasah itu adalah sesuatu yang berbeda. Sekolah itu tempat, sedangkan pekerjaan di dalamnya adalah menuntut ilmu. Menuntut ilmu bisa di mana saja, karena memang pada zaman Nabi Muhammad SAW juga kita menuntut ilmu, tapi tidak ada madrasah. Madrasah itu adalah bagian dari pemikir para ulama-ulama untuk menyatukan tempat menuntut ilmu. Nah, sehingga seperti di Indonesia juga ada tempat-tempat atau organisasi yang memang berdakwah di bidang pendidikan sosial dan dakwah seperti Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan juga khususnya kita ini di Nahdlatul Watan yang bermazhab Imam Syafi'i. Mengapa Imam Syafi'i? Karena Imam Syafi'i satu-satunya adalah seorang dari keturunan Nabi Muhammad SAW, dan ulama Imam Syafi'i ini juga sifatnya berhati-hati. Contoh kenapa berhati-hati? Contohnya ketika wudhu, kalau di mazhab yang lain mungkin batal kalau kita bersentuhan dengan lawan jenis yang bukan muhrim. Muhrim artinya itu seseorang yang boleh kita nikahi. Muhrim itu artinya seseorang yang tidak boleh kita nikahi. Itu seperti adik, itu termasuk muhrim kita. Bapak itu muhrim kita. Nah, dari yang bukan muhrim itu artinya sesuatu yang boleh kita nikahi. Nah, kalau di mazhab lain, kalau kita bersentuhan dengan bukan muhrim kita, maka wudhu kita tidak batal selama tidak ada nafsu di dalamnya. Namun di Imam Syafi'i, entah antum punya nafsu atau tidak, itu tetap batal untuk berjaga-jaga. Nah, di dalam Imam Syafi'i juga kita dianjurkan untuk mengucapkan niat, padahal Rasulullah SAW contohnya dalam niat sholat, kita mengatakan usolli fardhu lalu dibenarkan oleh hati. Namun cara sholat Rasulullah SAW tidak pernah melafazkan niat. Tetapi Imam Syafi'i berpendapat bahwa mengucapkan niat itu hukumnya sunnah, melafazkan itu hukumnya sunnah, sedangkan di dalam hati pengucapannya itu wajib karena untuk memperkuat. Nah, jika antum bermazhab Syafi'i, maka ketika antum sholat lalu lafaznya misalkan antum sholat zuhur, lafaznya sholat asar, sedangkan niat dalam hatinya itu sholat zuhur, nah itu sah sholatnya. Tapi kalau kebalikannya, antum sholat zuhur, niatnya yang dilafazkan itu sholat zuhur, sedangkan di dalam hati sholat asar, maka sholatnya batal karena yang wajib itu yang di dalam hati, sedangkan yang dilafazkan itu hukumnya sunnah saja. Oh ya, trainers, itu hanya sedikit saja bincang-bincang kita di video ini, di video malam hari ini sebelum tidur. Nah, jika ada kesalahan penyampaian atau mungkin suara saya agak sedikit serak-serak, ya karena memang tadi saya sejenak tidur dulu sebentar ya. Oke, mungkin itu saja ya yang kita bisa sampaikan. Ini adalah suatu informasi sebelum antum dan saya tidur. Mudah-mudahan hidup kita atau aktivitas kita hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilapangkan, dimurahkan rezekinya bagi kita semua. Oke, itu saja ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas segala kehilafan saya, karena saya manusia
dan jika ada kebenaran sungguhnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq wal hadi ila sabila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.